Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar Akidah Akhlak bab 5. Pembahasan materi hari ini tentang akhlak tercela, egois, berkata kasar, dan berbohong. Seperti biasa, sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa. Kalau begitu, kita ikuti materi hari ini ya. Apa itu akhlak tercela? Teman-teman tahu nggak akhlak tercela itu apa? Nah, akhlak tercela ataupun akhlak mazmumah merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Jadi, akhlak tercela itu adalah perilaku atau tindakan atau perbuatan buruk yang harus kita hindari. Apa saja contoh akhlak tercela? Nah, contohnya banyak ya, termasuk materi yang hari ini kita bahas, itu juga contohnya. Seperti berbohong, egois, kasar, pelit, boros, sombong, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas 3, yaitu egois, berkata kasar, dan berbohong. Kita mulai dari egois. Egois dalam bahasa Arab adalah ananiyah. Ananiyah berasal dari kata ana, yang artinya aku. Secara istilah artinya sifat keakuan atau sikap yang suka mementingkan diri sendiri dan kurang memperhatikan orang lain. Jadi egois itu adalah sikap mau menang sendiri atau sikap mau mementingkan diri sendiri saja. Islam melarang umatnya bersikap egois atau ananiyah. Islam mendidik umatnya agar pandai-pandai menghormati orang lain sebagaimana wajarnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar menghormati manusia sesuai dengan kedudukannya. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Jadi Rasulullah juga mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai orang lain ya. Di sini ada dampak negatif dari bersikap egois atau dampak buruk ketika kita bersikap egois, yaitu tidak disukai dalam pergaulan karena dia suka meremehkan orang lain, jadi nggak ada yang menyukainya. Kedua, menurunkan martabatnya sehingga lambat laun tidak disukai orang. Ketiga, tersisihkan dari pergaulan masyarakat di lingkungan. Tidak ada yang mau berteman dengan orang yang egois. Jadi teman-teman harus menghindari sikap egois ya. Bagaimana cara menghindarinya? Caranya adalah 1. Mengendalikan diri untuk tidak menang sendiri dalam pembicaraan. Kedua, tidak menganggap bahwa pendapatnya sendiri benar. Ketiga, belajar menghargai orang lain sebagaimana dirinya ingin dihargai. Jadi intinya, jika ingin menghindari sikap egois, kita harus menghormati orang lain dan tidak boleh ingin menang sendiri. Tidak boleh merasa pendapatnya paling benar. Harus menghargai orang lain. Selanjutnya adalah kita akan membahas berbicara kasar. Berbicara kasar adalah berkata dengan kata-kata yang buruk, menyinggung perasaan orang lain. Berbicara kasar dapat menimbulkan akibat yang buruk. Selain dapat melukai perasaan orang lain, berbicara kasar juga tidak disukai oleh Allah. Oleh sebab itu, sebaiknya gunakanlah mulut untuk berbicara baik, gunakan untuk mengaji dan berzikir. Nah, cara menghindari berbicara kasar. Kita harus menghindari berbicara kasar ya teman-teman. Caranya adalah berusaha untuk tidak berkata kasar. Jadi berusaha untuk berkata yang baik-baik saja, tidak berkata yang kasar. Kedua, panggillah orang lain dengan nama yang baik. Jadi memanggil nama orang lain tidak boleh sembarangan, tidak boleh mengganti nama orang lain dengan nama-nama yang buruk. Harus memanggil dengan sopan. Tidak menyebut nama orang lain dengan nama hewan. Jadi tidak mengganti nama orang lain dengan sebutan nama hewan. Jadilah orang yang sabar. Nah, cara menghindari berbicara kasar adalah jadilah orang yang sabar. Selanjutnya adalah bergaulah dengan orang yang baik. Belajarlah ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Ingatlah Allah dimanapun berada. Beristighfarlah saat sedang emosi. Muliakanlah orang lain dengan ucapanmu. Jangan merendahkan orang lain. Nah, itu adalah cara agar kita terhindar dari berbicara kasar. Jadi kita harus mengendalikan diri kita agar tidak berbicara kasar. Yang terakhir adalah berbicara bohong. Berbicara bohong artinya berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Perilaku berbohong banyak contohnya seperti menyontek ketika ulangan,
tidak mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemiliknya. Jadi saat teman-teman menyontek itu termasuk berbohong. Dan ketika teman-teman meminjam pensil, penghapus, tidak mengembalikan kepada orang yang sudah meminjamkan, itu juga termasuk perilaku bohong. Berbohong sama seperti menipu, dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, juga menimbulkan dosa ya. Jadi hati-hati, tidak boleh berbohong. Pembohong tidak akan dipercaya. Banyak orang yang akan menjauhinya, hidupnya menjadi terkucilkan. Jadi ketika seseorang sudah mulai berbohong, dia akan terus-terusan berbohong dan tidak akan ada orang yang mempercayai ucapannya lagi. Makanya teman-teman tidak boleh ya berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan atau berkata bohong. Ciri-ciri orang yang berbohong adalah tidak pernah mengatakan yang sebenarnya, hatinya sombong, pilih kasih dalam berteman, selalu menjelekkan orang lain. Itu adalah ciri-cirinya. Kita dapat menghindari sikap atau sifat buruk, sikap berbicara bohong. Caranya adalah biasakan hidup jujur, selalu berkata sesuai kebenaran, minta maaflah jika berbuat kesalahan, jangan menutupi kesalahan dengan berbohong. Seperti itu ya teman-teman, itu adalah cara menghindari dari berbicara bohong. Jadi yang paling penting kita harus hidup jujur dan berkata sesuai dengan keadaan. Seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Semangat selalu belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.